Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ijazah palsu masih seru. Yang dipanggil, yang calon-calon menjadi tersangka udah 2 atau 1 yang setidaknya yang ketahuan ketika dipanggil kagak datang karena ya musibah kecelakaan, yaitu Pak Rizal Fadilah ya. Ngalamannya si Rismon live katanya lagi flu. Ya, yang di Solo begitu juga, mediasi gagal total, kagak ada kesepakatan. Karena apa? Pak Jokowi ogah ngasih tahu ijazah aslinya. Ya orang ijazah gua, ngapain gua kasih tahu? Kalau lu nuduh palsu, buktiin kalau ijazah gua palsu. Ayo. Mantap Pak Jokowi. Tapi ada yang menarik ya, Pak Mahfud. Pak Mahfud gara-gara ikutan komentar, akhirnya dilaporin juga sama pengacara yang namanya siapa itu yang di Solo, Topik. Karena apa kagak tahu ya. Tapi ini ada jawaban Pak Mahfud ya. Sekalian beliau itu berbicara terkait perkembangan ijazah palsu yang terbaru dan kenapa sih Pak Mahfud tuh sampai bisa kena begitu. Dan ada yang luar biasa. Itu pengacara yang di Solo yang ngadu ini Pak Jokowi ijazah palsu kena pukulan telak. Artinya kata-kata lah. Kata Pak Mahfud sih tuh pengacara gimana gitu. Bagaimana videonya? Mari kita simak aja berikutnya. Let's go. Prof, kenapa kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menggugat Prof dan mau menyeret Prof sehubungan dengan urusan Pak Jokowi ini? Anu itu ya? Iya. Si Taufik itu. Taufik. Tipe UGM, Prof. Singkatannya adalah tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Itu mengada-ada karena tiba-tiba mengatakan saya mempengaruhi pengadilan karena mengomentari kasus dia sedang berjalan. Saya tidak peduli kasus dia, tidak pernah nyebut. Belum baca isi gugatannya. Enggak juga. Saya enggak baca untuk apa. Itu kan menurut saya perkara kecil segini kalau itu. Karena segini lah. Perkara segini ya. Segini. Sehingga saya enggak pernah tertarik. Saya enggak pernah bicara soal dia kok dia tiba-tiba nuduh perkara dia akan ditolak. Enggak. Saya ingin tanya di mana saya ngomong itu, kapan, dan dalam bentuk lisan apakah tulisan. Enggak ada. Dicari. Nah, oleh sebab itu saya berbicara soal hal yang mungkin dia GR bahwa saya ngomentari dia merasa sudah begitu hebat. Saya bicara hal yang lebih umum tentang bukan ini. Umum, bukan. khusus gugatannya. Si TPUA, aktivis ulama itu, ulama dan aktivis itu yang Egy Sujana dan Rizal Fadilah. Rizal Fadilah. Bicara begini di media, saya nih gugat sudah ditolak di PN karena apa? Katanya tidak berwenang gitu. Padahal itu gugatan kami cabut. Gitu. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Misalnya saya mau berkara Mas Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Kan kalau saya gugat Anda kan saya gugat karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya kan itu kalau perdata. Mestinya soal perjanjian. Iya kan soal perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa Taufik. Apakah mungkin karena komentar Prof Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof? Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Yang dikatakan sendiri oleh
Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja, kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, Iya. sehingga perkara Bukan. yang dia lakukan Kalau cuma itu, mempengaruhi hakim netral ya, ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Ini. padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu, lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Tapi begini, bukan soal itu. Iya, iya. Kalau itu sih nggak terlaluan saya. Orang ini, Mas Don Bosco, Ah. ternyata nggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Ah. Mahfud akan digugat contempt of Contempt of court. ke Ah. peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Nggak ada di hukum pidana kita tuh contempt. Apa landasan hukumnya? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Ah, iya. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, Sedang sidang. jaksa, pengacara Pengacara. itu naik ke meja. Iya, naik ke meja, Itu kan betul. Adnan Buyung dulu ya, waktu Betul, kita itu masih kejadian, muda. itu betul. Dia membela Sudarsono, Sudarsono. sambil nuding-nuding gitu, ditegur. Ya. Kamu contempt of court. Kok ini tiba-tiba jadi pidana? Dia nggak ngerti artinya. Salah besar ya, mau melaporkan guru besar. Ahli hukum Jadi ini. dia mengatakan itu muridnya Prof Mahfud. Gimana, Prof? Siap. Muridnya banyak kan? Saya nggak tahu dia murid saya. Tapi begini. Guru begini. besar muridnya pasti banyak di mana-mana, Prof. Dengar dari mana, Mas Don? Kalau dia murid saya? Bukan. Oh. Pak Hakim. Oh, maksudnya. hakim-hakim. Oh, kalau ya hakim-hakim hampir di setiap kota ada saya. Bahkan mohon maaf, Ketua Mahkamah Agung sekarang itu mahasiswa S2. Saya yang ngajak ketika S2. S3-nya baru di UNER dia. Jadi hakim murid saya itu di Mahkamah Agung banyak, di Pengadilan Tinggi banyak, pengadilan kejaksaan banyak gitu. Begini, Prof. Kalau kita melihat Pak Jokowi dan Gibran. Pak Jokowi kayak kena jab, dikena jab dengan ijazah palsunya. Lalu kemudian Gibran kena jab dengan impeachment atau pemakzulan. Ini kan dua hal yang kemudian kita lihat loh kok jadi victim begitu. Kita mau dapat pandangan Prof sebetulnya proses politik seperti ini apa bacaan Prof? Saya tidak tahu ya kalau itu dikelompokkan ke kelompok politik mana. Tapi nampaknya mereka ini membawa semacam isu lama juga. Isu lama karena mungkin ketidakpuasan, mungkin ketidaksukaan bisa juga. Isu lama, kenapa saya sebut isu lama? Isu ijazah itu kan sudah 4 tahun lalu ya. Betul. Iya kan? Terus sekarang muncul lagi. Ya, makanya saya berkomentar 4 tahun lalu udah ditolak kok. Sudah tidak diterima oleh pengadilan gitu. Gitu kok sekarang muncul lagi. Mbok sudah ke anu saja saya bilang, ke pidana. Benar kalau pidana itu bisa manggil Pak Jokowi, bisa manggil Rektor UGM. Kalau ke PT UN enggak bakal manggil, Bang. Itu menangnya kan pejabat melawan rakyat, warga negara. Nah, terus pejabatnya siapa? Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah, bukan pejabat sekarang ya kan? Nggak bisa ke PT UN, pasti ditolak. Kamu apa keperluannya Bang gugat ini? Kan gitu PT UN kan? Dan itu sudah dilakukan, betul. Tidak dapat diterima. Saya arahkan ke pidana dan sekarang menurut saya jalurnya sudah benar gitu. Tapi saya tidak tahu kena kelompok. Kita tahu orangnya, tapi agenda politik apa? Sehingga saya menganggapnya ya aspirasi lama ya dari sebuah kelompok. Mungkin yang memang tidak puas. Sekarang gini kan, Prof. Baik yang punya saran untuk memaksulkan Gibran, kemudian orang yang kemudian memperkarakan soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan tidak mungkin keraut biasa saja gitu. Walaupun Prof tadi bicara bahwa itu mungkin aspirasi yang sudah lama gitu. Tapi kadang-kadang kan ada perasaan pasti ada pemantik. Itu tidak mungkin coming out of nowhere gitu tiba-tiba begini. Orkestrasi. Pasti ada remote, pemegang remote-nya ya. Saya tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Tadi Prof Oleh sebab itu saya tidak ikut ke gerakan itu, meskipun saya beberapa kali diundang. Saya menganggap begini, Pak Jokowi itu kita bisa kritik keras, bisa lawan tindakan politiknya sebelum dia turun. Kalau sudah turun seperti ini, dia punya hak politik. Sehingga saya ya silakan aja. Kalau dia masih populer,
Iya. dan mau melakukan penggagalan politik dengan segala yang dia punya kan boleh saja. Iya. Wong juga yang lain melakukan, masa dia nggak boleh? Iya kan? Nah, oleh sebab itu kalau yang begitu mau dipersoalkan ya silakan aja. Saya akan memberi pendapat hukum saja. Ya begitulah tadi kata Pak Mahfud ya. Sekarang bagaimana menurut pendapat kalian? Pak Mahfud dukung Jokowi atau dukung gerombolan ijazah palsu? Yang pasti Pak Mahfud nggak dukung siapa-siapa. Dia cuma ngasih tahu caranya nih, begini gitu. Tapi karena dia berbicara, akhirnya dia dilaporin. Aduh, ribet dia. Padahal cuma sekedar ijazah, bukan apa ya? Ya udah lah, UGM udah ngomong mau gimana lagi. Ada lagi Roy Suryo dibawa ke Singapura. Aneh, luar biasa. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.